Perkenalkan, nama saya Juslin Ruben. Saya seorang guru pendidikan agama Kristen di Sekolah Dasar Impres 2 Arso 2, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan di BITS ketiga tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 1520201041369. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video mengajar pada kelas 5 dengan materi Aku Suka Menolong Sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Puji Tuhan. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya sehat. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan. Ibu guru mengundang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan di hari ini. Jadi kita memuji Tuhan itu harus bagaimana? Harus penuh semangat, harus riang gembira. Nah, jadi kita menyanyi sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Menoleh ke sana. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo tangan, dan semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo tangan, yang semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Ayo, silakan duduk kembali. Nah, tadi di pujian kita mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah jaga kita dalam tidur kita dan telah membangunkan kita di pagi ini dengan penuh berkat. Berkat apa itu? Berkat nafas kehidupan. Tuhan berikan lagi kita hari yang baru. Makanya kita harus senantiasa mengucap syukur, tak lupa mengucap syukur. Nah, seperti di hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita juga harus minta pertolongan Tuhan lewat apa?
lewat doa. Nah, kali ini Ibu Guru minta Kalista untuk pimpin kita di dalam doa. Nah, semuanya harus ambil sikap posisi berdoa. Oke, Kalista silakan nak. Teman-teman, kita belajar mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Kalista. Silakan duduk nak. Iya. Kalista sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, di hari ini Ibu Guru mau tahu siapa yang hadir atau ada yang tidak hadir di hari ini. Ibu Guru mau absen dulu. Adelina, Lisna, Evi Kapitarau. Hadir? Hadir. Bung Meleo Ivan Wisabla. Hadir. Clarita Dameria Kalista Manurung. Hadir. Dilan Sergio Welali. Hadir. Joshua Gideon Sewor. Hadir. Onesmus Caleb Negei. Hadir. Ya. Sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, terlebih dahulu mari kita bikin kesepakatan bersama. Kesepakatan kelas. Nah, kesepakatannya seperti ini. Selama proses belajar mengajar di hari ini, anak-anak melakukan atau mengikuti pelajaran ini dengan tenang. Tidak boleh ribut. Bisa? Bisa. Nah, pelajaran kita di hari ini, sebelumnya Ibu Guru mau bertanya dulu. Minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Sudah lupa semuanya? Seminggu yang lalu kita belajar soal apa? Kalau lupa Ibu Guru yang ingatkan. Minggu kemarin kita belajar tentang pelajaran yaitu aku meneladani Yesus yang berbela rasa. Ada yang tahu arti berbela rasa? Ada yang tahu? Berbela rasa itu perasaan empati. Perasaan empati dan kasih sayang yang mendalam terhadap penderitaan orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan berbela rasa. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang itu. Mungkin anak-anak lupa. Mungkin terlalu banyak bermain di rumah kah, sampai sudah tidak ingat pelajaran yang minggu kemarin. Nah, di sini Allah lebih dahulu berbela rasa dengan manusia. Dengan cara bagaimana? Dengan mengorbankan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Nah, Tuhan Yesus menebus dosa manusia itu dengan cara yang bagaimana? Tuhan Yesus disalibkan. Nah, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus ini. Tapi bukan berarti mengikuti dengan cara kita juga harus disalibkan, bukan. Tetapi kita meneladaninya dengan hidup berbela rasa itu dengan cara yang dapat kita lakukan, misalnya memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Nah, itu tadi Ibu Guru mengingatkan pelajaran kita yang minggu kemarin. Karena pelajaran minggu kemarin tentang berbela rasa itu masih tetap berkaitan kita pelajaran di hari ini. Tetapi
sebelumnya Ibu Guru mau berikan pertanyaan dulu. Karena pelajaran kita di hari ini mengenai tentang aku suka menolong sesama. Nah, tapi sebelumnya Ibu Guru dulu mau tahu apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan tolong menolong? Ada yang tahu apa itu arti dari tolong menolong? Hah? Apa? Apa? Jos, ya, saling membantu. Ada lagi yang tahu? Kalista tahu? Apa? Meringankan beban orang lain. Ya, meringankan beban orang lain. Ya, jadi arti dari tolong menolong itu adalah saling membantu atau meringankan beban sesama manusia. Nah, sini Ibu Guru mau bertanya. Apakah kalian pernah menolong orang lain? Pernah tidak? Hah? Ibu Guru tanya sini. Pernah tolong orang lain, Sisilia? Sisilia menolongnya dalam bentuk seperti apa? Dia jatuh baru. Sisilia pernah menolong temannya itu terjatuh lalu dia tolong mengangkatnya. Siapa lagi yang pernah menolong orang? Tentunya pasti kalian semua pernah menolong orang, kan? Iya, cuman bentuk pertolongannya itu berbeda. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, pembelajaran kita, aku suka menolong sesama pada pelajaran 10, Ibu Guru mau memperlihatkan kepada kalian sebuah video. Di dalam video ini, menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nah, di dalam berdasarkan Lukas pasal 10 pada ayat 25 dan 37. Ibu Guru berharap kalian perhatikan dengan baik-baik video ini, karena nanti lewat video ini kita bisa belajar menolong itu seperti apa. Ya? Ya, oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang angkor untuk mencoba Yesus. Katanya, Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihlah Tuhan Allah dengan segala hatimu, dan dengan segala jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. kata Yesus kepadanya, Jangan itu, perbuatan itu, maka kau akan hidup. tetapi untuk membenarkan diri, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesama manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penjaga-penjaga dan bukan saja mabuknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Nah, kalian sudah melihat tadi video yang Ibu Guru sudah tampilkan tadi tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nah, tetapi sebelum lebih lanjut, Ibu Guru menjelaskan bagaimana orang Samaria ini yang baik hati itu menolong tadi orang yang tergeletak di tanah. Nah, jadi di dalam pelajaran kita yang bertemakan aku suka menolong sesama, ada tujuan
pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama. Bisa kelihatan, bisa dibaca. Tujuan pembelajaran yang nomor 1 itu apa? Iya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menuliskan arti dari tolong menolong. Nah, nanti ketika kita sudah belajar pasti nanti kalian mengetahui arti dari tolong menolong tadi itu seperti apa. Yang seperti tadi di depan ibu guru sudah bertanya, tadi sudah ada yang menjawab. Ya. Terus tujuan pembelajaran yang kedua apa? Mendaftarkan contoh tindakan Mendaftarkan contoh tindakan menolong semua orang tanpa mengenal batas. Nah, ada yang tahu kah tidak? Yang dimaksud itu menolong semua orang tanpa mengenal batas. Itu maksudnya apa? Mengenal batas. Jadi maksudnya terkadang kalau kita mau menolong orang itu cuman mau lihat, itu teman saya. Kalau bukan kita punya teman, kita tidak mau tolong. Begitu kah tidak? Lihat toh? Terkadang seperti itu. Itu satu suku saya, sama-sama saya orang Papua. Jadi saya mau tolong. Kalau dia orang Jawa, saya tidak mau. Ada yang begitu? Tidak. Jadi kita menolong orang itu tanpa mengenal batas. Tidak mengenal dia itu agamanya apa. Ya toh? Entah dia itu sukunya apa, dia dari mana. Oh, dia dari Papua kah? Dari Jawa kah? Dari Toraja kah? Kita harus saling tolong menolong. Nah, sekarang kita akan masuk pada kegiatan pertama. Belajar dari lagu. Nanti kita menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Nah, dari lagu nanti ini kita akan belajar apa maksud dari lagu ini. Ya? Ya? Jadi kita sama-sama bernyanyi dengan judul dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 424 kita nyanyikan pada bait yang kedua, Yesus Menginginkan Daku. Menginginkan daku menolong orang lain. Ayo semuanya menyanyi. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita sudah nyanyikan bersama-sama. Nah, dari lagu ini tadi, ibu guru mau berikan pertanyaan. Nah, tadi sudah menyimak videonya, sudah kita nyanyikan bersama-sama, ya toh? Nah, lagunya tadi nyanyinya seperti bagaimana? Di dalam syairnya tadi itu menginginkan kita seperti apa? Nah, dari lagu ini, ibu guru mau berikan pertanyaan kepada kalian. Kira-kira kalian menyimak tidak lagu tersebut? Nah, apa kira-kira pesan dari lagu Yesus Menginginkan Daku untuk kalian? Apa kira-kira? Gregorius apa nak? Kita harus hidup bersih. Kita harus hidup bersilang bagi Yesus. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk Gregorius. Gregorius menjawab bahwa menurut dia pesan dari lagu Yesus Menginginkan Daku itu kita harus bersinar bagi Yesus. Ibu guru masih punya pertanyaan. Kira-kira apa perasaan kalian setelah menolong orang lain? Tentunya kan tadi semuanya kan tadi menolong orang lain toh.
sudah menolong orang lain. Nah, ketika kita menolong orang lain, perasaan apa yang kita rasakan? Nah, mungkin tadi ada yang menolong temannya yang jatuh, terus ada yang menolong orang tuanya di rumah. Nah, ketika kita melakukan itu, ketika kita menolong orang lain itu, apa perasaan yang kalian rasakan? Oh iya, Tirsa. Saya merasa senang. Oh, ketika Tirsa menolong orang lain, Tirsa Senang. merasa senang. Senang karena apa? Karena sudah bisa membantu orang lain. Ibu guru lihat kalian ini sudah ini. Apa ya? Kayak macam loyo sekali, tidak semangat. Ayo coba berdiri dulu. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Iya, masih pagi, jadi harus masih semangat, Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu dan kita sudah, Ibu Guru sudah berikan pertanyaan kepada kalian dan kalian ternyata bisa memahami apa yang dari pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab. Semua bawa Alkitab? Coba buka Alkitabnya dari Lukas pasal 10. Pada ayat 25 sampai pada ayat yang ke-37. Adel, bisa minta tolong bacakan dari ayat 25 sampai pada ayatnya yang ke-27. Ya, di situ saja, Nak. Ayo diperhatikan Alkitabnya, diikuti. Terima kasih. Selanjutnya dari ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Coba Evan bacakan untuk kita semua. Dari ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Dilihat di Alkitabnya yang lain. Kata Yesus kepada Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Yang itu, Nak, ayat 28. Iya. Selanjutnya dari ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Siapa? Gregorius bisa bacakan untuk kita semua dari ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32. Iya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada orang iman turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Iya, demikian juga. Seorang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Terima kasih. Selanjutnya dari ayat 33 sampai ayatnya yang ke-37, Ibu Guru minta tolong Kalista bacakan untuk kita. Ayo di seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas Keledai. keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Iya, terima kasih. Nah, kalian sudah membaca Alkitab dari Lukas pasal 10 pada ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, pembacaan ini juga yang tadi kalian melihat tadi di video. Iya tah? Ceritanya sama. Di mana ada seorang tadi yang tergeletak itu seorang apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah. Kata Yesus kepadanya, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya. Tadi itu dia adalah seorang dari Yerusalem. Dia hendak menuju ke Yeriko. Tetapi di dalam perjalanan apa yang terjadi? Iya, di ceritanya itu apa yang terjadi? Dia dipukul sama penyamun. Iya toh? Nah, iya. Akhirnya dia jatuh. Ada berapa? Tadi menurut di video tadi ada berapa orang yang lewat tadi? 3. Ada 3. Yang kedua orang ini dia menolong ke tidak? Tidak. Dia lewat saja. Ya toh? Tetapi ketika orang yang ketiga lewat, yang ketiga tadi lewat, dia yang menolong. Nah, jadi itu tadi yang seperti ibu guru tadi katakan bahwa karena bukan temannya dia tidak mau tolong. Berbeda dengan orang Samaria tadi yang walaupun bukan temannya, walaupun bukan sukunya, tapi dia menolongnya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam diskusi. Sudah berbagi kelompok ya? Kita akan masuk dalam diskusi. Nah, di sini ibu guru sudah punya lembar pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaannya. Jadi nanti kalian kerjakan bersama-sama dalam kelompok. Ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Nah, ini dikerjakan sama-sama. Ini pertanyaannya ini dengan yang ini tah. Nah, ini ibu guru juga bagikan ini kalian kerjakan bersama. Ini ada 2 pertanyaan yang harus dikerjakan. Ini juga ada 2 pertanyaan yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Jangan lupa nanti tulis nama kelompoknya. Berarti ini kalian kelompok 3. Iya. Nanti tah kelompok 3. Berarti di sini kelompok 2. Ayo dikerjakan secara bersama-sama. Kerjakan sama-sama. Ini berarti nanti kalian nama kelompoknya tulis nanti di atas sini kelompok 1. Ya. Nah, di situ coba dilihat pertanyaannya. Tuliskan pemahaman kalian tentang tolong menolong. Tolong menolong itu seperti apa? Nah, kemudian di pertanyaan kedua, daftarkan 2 contoh tolong menolong yang dapat dilakukan di sekolah dan di rumah. Nah, ayo sekarang kerja kelompok. Rembukan jawabannya seperti apa?
Sudah selesai? Sudah? Semua sudah? Oke, baik. Kalau begitu, kalau memang sudah semua selesai, Ibu Guru akan minta setiap kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang akan membacanya? Oke. Nah, kelompok lain mendengarkan. 1. Tulislah pemahaman kalian tentang tolong menolong, meringankan beban orang lain. 2. Daftarkanlah minimal 3 contoh tolong menolong yang dapat dilakukan di sekolah dan di masyarakat Di rumah. yang berbeda suku, budaya, dan agama. Contoh sikap tolong menolong Di sekolah. di sekolah. 1. Membantu teman menyiram tanaman. Ya. Di rumah, membersihkan kamar mandi. Mhm. Di sekolah. 2. Membantu guru merapikan kelas. Di rumah. 2. Membantu orang tua memasak. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah memberikan jawabannya. Menurut mereka bahwa pemahaman tentang tolong menolong itu menurut mereka itu meringankan beban orang lain. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya. Terus mereka memberikan contoh kalau di sekolah itu membantu teman menyiram tanaman dan membantu guru merapikan kelas. Terus kalau di rumah membersihkan kamar mandi dan membantu orang tua memasak. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Terus kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya. Kami dari kelompok 2 mau Memberikan jawaban. jawaban hasil diskusi kami. Iya, nomor 1. Nomor 1. Tulislah pemahaman kalian tentang tolong menolong, Yang lain dengarkan. saling menolong, saling membantu. Ya, 2. Daftarkanlah minimal 3 contoh tolong menolong yang dapat dilakukan di sekolah dan di rumah. yang berbeda suku, Mm-mm. budaya, dan agama. Contoh sikap tolong menolong di sekolah. Nomor 1. Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Nomor 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di rumah. Nomor 1. Mencuci pakaian. Nomor 2. Menjaga adik. Iya, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Kita beri aplaus. Iya, menurut mereka tadi itu tolong menolong itu saling menolong, saling membantu. Terus contohnya tadi mereka kalau di sekolah, apa itu tadi Joshua? Mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di rumah mencuci pakaian dan menjaga adik. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok 3. Ayo, siapa yang akan membacakan hasil diskusi kalian? Oh, Adel, ayo silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban kami. Iya, 1. Tulislah pemahaman kalian tentang tolong menolong, iya, membantu orang yang dalam kesulitan. iya. 2. Daftarkan minimal 3 contoh tolong menolong yang dapat dilakukan di sekolah dan di rumah Ya. yang berbeda suku, Ya. budaya, dan agama. Di 1. sekolah. Di sekolah. Membantu teman membersihkan kelas. 2. Meminjamkan alat tulis. Sekarang di rumah. Mencuci piring, menyapu. Iya, kita beri aplaus. Iya. Jadi dari semua jawaban kelompok, baik kelompok 1, 2, dan 3 semuanya benar. Semuanya benar. Jadi tolong menolong itu kita kerjakan dengan bersama-sama tanpa membedakan siapapun. Nah, sekarang kita akan masuk di sini ada contoh tolong menolong. Ini di rumah. Ini kelihatan. Ini contoh tolong menolong di rumah. Terus ini contoh tolong menolong di sekolah. Iya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama merangkumkan, memberikan kesimpulan atas
pelajaran kita di hari ini? Apa kira-kira? Pertama, Tuhan menghendaki kalian untuk hidup menolong tanpa membedakan siapapun, tanpa melihat dia siapapun. Itu semua kita harus melakukannya dengan ikhlas dan tulus hati, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ketika kalian menolong, ada manfaat yang akan kalian dapatkan ketika kita menolong sesama. Nah, kalian akan merasakan apa tadi? Kita akan merasakan gembira. Terus apalagi? Pastinya kita akan memiliki banyak teman. Kita akan banyak teman. Terus kita juga dapat menciptakan suasana rukun dan damai. Kiranya pelajaran kita di hari ini yang mengajak kita untuk tolong menolong, kalian bisa praktekkan di dalam kehidupan kalian. Ya, menolong siapapun itu harus kita tolong. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kalian untuk menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Ya toh, Ibu Guru tadi berulang-ulang katakan bahwa menolong itu kita tidak melihat bahwa dia siapa, tetapi kita menolong itu tanpa membeda-bedakan. Nah, menolong juga sesama harus dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Terus, nah, di sini apakah kalian sudah melakukan tolong menolong itu dengan tulus? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, akhirnya sebelum kita menutup pelajaran kita di hari ini, Ibu Guru akan memberikan kalian tugas yaitu menghafalkan ayat Alkitab dari Galatia, ditulis nak. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Ayat kedua. Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Nanti itu akan menjadi ayat hafalan kalian di rumah. Nanti ketika kita bertemu di minggu depan, kalian akan Ibu Guru persilakan untuk menghafalnya di depan satu persatu. Yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Iya. Demikianlah pelajaran kita di hari ini. Semoga pelajaran di hari ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Nah, tadi di awal sebelum kita memulai pelajaran, tadi kita sudah berdoa. Nah, di akhir juga pelajaran kita harus tutup dengan doa. Pada saat ini Ibu Guru minta kesediaan dari Joshua untuk memimpin kita di dalam doa. Ayo semuanya kita ambil sikap berdoa, karena kita akan berdoa secara bersama-sama. Doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Joshua, tetapi kita ucapkan secara bersama-sama. Iya, semuanya ambil sikap berdoa. Silakan Joshua. Berdoa dimulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapkan nak? Ya. Ayo semua berdiri. Siap. Selamat siang semuanya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.